Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Sabtu qabla duhur pada tanggal 11 Mei 2024 bertepatan dengan hari ketiga dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Maka alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita di Masjid Rahmi Hatta di Tangerang. Maka pembahasan kita bertemakan nasib dari kaum muslimin yang su'ul khatimah, the bad ending. Maka ketahuilah ya ibadallah, Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Maka ini qiraah dari Hafiz an Asim. Adapun di sana qiraah yang lain seperti qiraah Abu Amr Al-Basri dan Al-Kisai, maka di akhirnya berbeda. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan begitupun dari qiraah yang lain, qiraah Wars an-Nafi' juga berbeda di akhirnya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Maka makna dari ayat ini barakallahu fikum, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Bahwa sungguhnya Allah doesn't forgive polytheism, tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam keadaan polytheism, dalam keadaan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah masih mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mati dari kaum muslimin dan dalam keadaan dosa besar selain dari kesyirikan. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah melaksanakan kedustaan dalam peribadatan yang merupakan kedustaan yang sangat besar. Maka ayat yang kami sebutkan ini adalah ayat yang agung dari surat An-Nisa. Dan keagungan ayat ini, dulu as-sahabah yakni Abdullah ibnu Mas'ud sangat mencintai ayat ini. This great verse was much loved by the sahabah Abdullah ibnu Mas'ud. Bahwa ayat ini dulu sangat dicintai oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana telah datang athar diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Ma'mar an rajulin an ibni Mas'ud. Dan di sini sanadnya tentunya dhaif karena disebutkan rajul yang mubham, tidak diketahui unknown siapa di sini. Namun telah disambung diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Mis'ar ibni Kidam, dari Ma'an ibni Abdurrahman, dari bapaknya dari Abdurrahman ibni Auf, dari Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka di sini sanadnya menjadi sahih karena Ma'an ibni Abdurrahman thiqah dan bapaknya Abdurrahman ibni Mas'ud thiqah, dan dia mendengar dari bapaknya Abdullah ibni Mas'ud, sehingga sanadnya sahih kepada Abdullah ibni Mas'ud. Maka disebutkan di dalam athar ini
bahwa Ibnu Mas'ud berkata, ayah fi suratin nisa ahabbu minad dunya wa ma fiha. Ayat di dalam surat An-Nisa yang aku lebih mencintai daripada dunia dan seisinya, maka dia adalah ayat di dalam surat An-Nisa ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan pernah memberi ampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, dan Allah masih mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan dosa besar selain kesyirikan. Dan barang siapa yang melaksanakan kesyirikan telah melaksanakan dosa yang paling besar di sisi Allah. Maka ayat ini tadi kami sebutkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sangat mencintainya, dan dia katakan, ayat ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Maka kandungan dari ayat ini tadi kami sebutkan, ayat ini ayat yang penuh rahmat dari Allah, di mana Allah masih mengampuni dosa-dosa selain syirik, dan ayat yang sangat tegas dari Allah kepada mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, maka never forgiveness, tidak ada ampunan, maka dia akan forever in hell, kekal di api neraka. Maka kita ambil faidah dari ayat ini. So we take beneficial from this ayah. The first, maka yang pertama, di dalam ayat ini disebutkan bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Sins is two types. Pertama, kesyirikan, dan yang kedua selain dari kesyirikan, polytheism and non-polytheism. Maka dosa di dalam ayat ini, faidah yang pertama, the first beneficial, adalah dosa terbagi menjadi dua. Dosa kesyirikan dan dosa selain kesyirikan. Mana pendalilannya di dalam ayat ini? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Maka dosa pertama, kesyirikan. Apa makna dosa kesyirikan? Adalah dosa di mana dia beribadah kepada Allah, juga menyekutukan beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah dan juga melaksanakan peribadatan kepada selain Allah. Maka ini dari kesyirikan. Maka di dalam ayat ini disebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan kesyirikan. Ini jenis dosa yang pertama. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan selain dari kesyirikan. Maknanya mati dalam keadaan dosa-dosa yang besar yang bukan syirik. Maka di sini pendalilan bahwa the sins is two type, polytheism and not polytheism. Bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, dosa kesyirikan dan yang kedua dosa selain dari kesyirikan. And the second beneficial, yang kedua, faidah yang bisa kita ambil from this ayah, dari ayat ini, adalah hukmu syirk. Apa hukum dari kesyirikan? Min a'zami dzunub. So polytheism is one of the greatest sin. Bahwa polytheism, kesyirikan, adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Maka pendalilannya di dalam ayat ini, di akhir ayat, wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Yang dikiraah dari Wars an-Nafi', faqad iftara itsman azima. Maka dosa dari kesyirikan itu adalah itsman azima. Di sisi Allah merupakan dosa yang paling besar. Dan di dalam ayat yang lain, di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la dzulmun adzim. Maka wahai anakku, janganlah kamu melaksanakan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan kepada Allah itu adalah dosa yang paling besar. Maka dua ayat menyebutkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. And the other dalil di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat ditanya, "Ayudan bin a'zam ya Rasulullah?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Seperti orang Nasara, orang Yahud, yang mana orang Yahud menjadikan Uzair anak Allah disembah seperti Allah. Dan begitu pun orang-orang Nasara, maka mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan disembah selain Allah. Maksudnya bagaimana? Mereka melaksanakan sesembahan seperti doa mau tidur, doa mau makan, dan solat-solat yang lain. Maka mereka di saat berdoa, mereka jalankan kesyirikan, diberikan untuk Allah mereka dan untuk anaknya, dan bahkan untuk yang lainnya. Maka jika antum melihat bagaimana orang Nasara di dalam peribadatan, mereka mengetuk kening, kemudian mengetuk dada kanan dan dada kiri. Trinitas or Trinity. Hadhihi syirk. Limada? Di saat dia mengetuk kening yang atas dikatakan for the Father. Kemudian mengetuk dada kiri and his son, dan untuk anaknya Jesus Christ. Kemudian dada yang kiri and the soul of the Spirit. The meaning is Jibril or Bunda Maria, the mother of Maria. Maka ini kesyirikan. Satu ibadah dijadikan paket dibagi tiga. Satu ibadah diberikan kepada tiga. Allah yang menciptakan mereka berdua ini, Jibril dan Jesus Christ, Isa ibni Maryam. Namun di agama mereka Trinity, bahwa ibadah di ilmu ketuhanan mereka bulatan dibagi menjadi tiga bagian. Maka yang pertama untuk Allah Bapa, kedua untuk Allah Anak, dan yang ketiga untuk the soul of the Spirit, yang tafsirnya Jibril ataupun Bunda Maria, istrinya Allah. Iya dan billah. Maka ini jelas kesyirikan. Maka di Al-Quran disebutkan waqad kafarul ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maka telah kufur bagi mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah satu tapi tiga, atau tiga tapi satu, 3 in 1. Maka ini jelas contoh kesyirikan. Dan ucapan kesyirikan mereka orang Nasara mengikuti ucapan orang Yahudi tadi. Mereka yang pertama melaksanakan kesyirikan bahwa Uzair anak Allah. Uzair adalah nabi yang datang setelah Musa, namun diangkat oleh mereka, dijadikan keguluan dalam peribadatan bahwa Uzair diangkat Rasul menjadi anak Allah dan disembah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maknanya, berkata orang Yahud, say the Jews, Uzair is the son of Allah, and say the Nasara, Jesus Christ is the son of Allah. Keduanya diibadahi, diberikan hak untuk Allah Bapa, untuk Allah Anak. Ini yang menjadi kesyirikan. Kemudian dikatakan dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Ucapan orang-orang Nasara yang mengatakan Jesus Christ anak Allah itu sama seperti ucapan orang-orang kafir terdahulu, orang Yahud yang mengatakan sebelum mereka Uzair itu anak Allah. Maka kedua kelompok ini, Yahud dan Nasara, masuk kepada kesyirikan. Limada? Kenapa? Why? Dikarenakan menjadikan Uzair nabi dan Jesus Christ nabi, the prophet, menjadi anak Allah dan sama-sama disembah. Maka inilah dari permasalahan di dalam the second beneficial dari ayat ini, bahwa
Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan ayatnya tadi 2 kami berikan, dan 1 hadis Abdullah bin Mas'ud. Di saat ditanya ayudan bin a'zam, dikatakan dosa yang paling besar antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah dosa bagi orang yang tidak tahu diri, di mana Allah menciptakan kamu, memberikan makan kepada kamu, memberikan kehidupan kepada kamu, menyehatkan kamu, memberikan anak dan istri di dunia ini menjadi jaya raya, namun dia menyembah kepada selain Allah. Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Di mana dosa yang paling besar, kamu menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. And the third beneficial, dan keutamaan yang ketiga, man mata wa huwa musyrikun billahi, maka Allah la yaghfiru lahu abadan. Maka the third beneficial, whoever dies in polytheism will never be forgiven by Allah. Will never be forgiven by Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, seperti tadi orang Nasoro mati misalnya dalam keadaan dia beribadah untuk Allah dan membaginya untuk Jesus Christ, maka di sini not forgiven, forever in hell, kekal di api neraka, karena Allah tidak akan pernah mau mengampuni. Maka this the third beneficial, ini keutamaan dari ayat atau faidah dari ayat yang ketiga. Barang siapa yang mati dalam keadaan melaksanakan kesyirikan, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dan dalilnya di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Dan yang terakhir, the fourth beneficial, keutamaan yang keempat ataupun faidah yang keempat yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'a walakin mata ala su'il khatimah. Maka di sini masuklah kepada pendalilan dari tema yang kita bahas. Man mata ala ghairi syirk wa huwa su'ul khatimah, maka nasibnya tahta masyiatillah. Whoever dies other than polytheism and has a bad ending, su'ul khatimah, bad ending, maka gambarannya seorang muslim yang dia tidak mati dalam keadaan kesyirikan, menyembah Allah, menyembah Jesus Christ, menyembah Uzair like Jews seperti Yahudi, atau seperti orang-orang beragama Hindu yang menyembah Tuhan-Tuhan khayalan, yang mana Tuhan-Tuhan itu tertulis di kitab dari begawan-begawan mereka di kitab Mahabharata atau di kitab Ramayana. Maka mereka menyembah Dewa Wisnu, menyembah Dewa Shiva, menyembah Dewa Wayu, Dewa Angin Bayu, menyembah Dewa Surya, menyembah Dewa Indra, menyembah Dewa Ganesha, dan yang lainnya. Maka mereka di sini dalam keadaan kesyirikan. Namun di sini sekarang faidah yang keempat, orang yang mati tidak melaksanakan kesyirikan, seorang muslim, namun bad ending, su'ul khatimah. Muslim tidak mensyirikan Allah, namun mati di atas ranjang dengan perempuan malam, dengan kupu-kupu malam. Atau bad ending, seorang bankir yang mana dia menandatangani di saat mencekek leher kaum muslimin yang meminjam uang ke bank, meminjam 100 juta, ditandatangani hanya menerima 80 juta, 20 juta untuk administrasi, namun dibayar dalam waktu bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Jika dihitung labanya, dia harus membayar 160 juta. Terbayang, meminjam 160 juta, yang diterima hanya 80 juta, dan total yang harus dibebankan pada dia dalam waktu 2 tahun misalnya, totalnya 160 juta. Ini riba, ini haram.
Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Maka di Al-Quran Allah menyebutkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di sini bangkir ini Muslim melaksanakan sholat, tidak melaksanakan kesyirikan, namun di saat menekan dari bisnis ribanya, maka dia dalam keadaan meninggal, maka bad ending, su'ul khotimah, maka mati dalam keadaan terlaknat, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa katibain wa syahidain, bahwa Nabi melaknat orang-orang yang menjadi rentenir, menjadi bangkir, melaksanakan praktek riba, dan yang dimakani riba, dan dua teller, seperti yang biasa di bank ada teller-teller yang membuat perjanjian, dan juga syahidain, dan para saksi yang mempersaksikan perjanjian tersebut. Maka di sini semuanya dalam keadaan terlaknat. Maka ini contohnya bagaimana nasib mereka, seorang muwahhid, seorang muslim yang salat dan tidak menyekutukan Allah, namun su'ul khatimah, di mana dia juga misalnya salat dan seterusnya, namun setiap malam mabuk. Maka di saat dia mencekik botol, kemudian dia mati, su'ul khatimah, bad ending. Maka pertanyaan yang besar di sini, bagaimana nasib mereka? Maka jawabnya tahta masyiatillah, under Allah wills, under God wills. Dia di bawah dari ketetapan Allah. Maka bagaimana di sini? Ini pembahasan kita sekarang. Orang yang muslim tetapi su'ul khatimah, bagaimana nasib mereka? Ini tema kita pada hari ini. Maka nasibnya barakallahu fikum, bagi mereka tahta masyiatillah, maka dia di bawah dari keputusan Allah. Allah yang memiliki dari hamba-hambanya. Maka hambanya yang mati dalam keadaan Islam, tauhid, namun mati dalam keadaan bad ending ataupun su'ul khatimah, maka dia tahta masyiatillah. Bagaimana tahta masyiatillah? Pertama, idza aradallah an yaghfirahu birahmatihi, maka jika Allah menginginkan diampuni orang ini dikarenakan rahmatnya, ghufiralahu walam yu'aqibuhu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, dan Allah tidak menghitung lagi dosanya. Allah selamatkan dari azab yang perih dan pedih dari api neraka. So this is the first. If Allah want to forgive in His mercy, maka He will forgive and not punish to him. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena dia mempunyai tauhid dan dia beriman, namun penuh dosa, bahkan bad ending, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka yang pertama tadi kita bilang tahta masyiatillah, under the God wills, under Allah wills, di bawah ketentuan Allah. Pertama tadi, jika Allah dengan rahmatnya ridho kepada orang ini karena orang ini muwahhid, Allah mencintai perbuatan tauhid, di mana dia mati tidak pernah melaksanakan sembelihan kepada selain Allah, salat kepada selain Allah. Maka Allah mencintai amalan yang agung tauhid ini. Maka pertama dari the God wills ataupun Allah wills, kehendak Allah, tahta masyiatillah, Allah jika menginginkan dengan rahmatnya, from His mercy, maka Allah forgives him. Allah memberikan ampunan kepadanya. Lalu apa kalau diampuni? Allah tidak akan mengiqabnya. Mana dalilnya? Di Al-Quran dari ayat yang kita bahas tadi, di mana disebutkan wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan tidak melaksanakan kesyirikan. Maka ini jelas ayatnya, Allah masih mengampuni. Maka ini ayat menjadi pendalilan
rahmat Allah yang maha luas. Maka tadi Ibnu Mas'ud mengatakan, ayat di dalam Al-Quran yang aku lebih mencintai daripada aku diberikan dunia dan seisinya. Aku lebih mencintai ayat ini. Apa? Ketegasan Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ketegasan Allah bagi orang yang polytheism, no forgiveness. Tidak ada ampunan, tegas. Forever in hell, kekal di api neraka. Dan yang kedua, rahmat Allah yang maha luas. Apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah forgives them when they have tauhid. With His mercy, Allah not punish him. Dengan penuh rahmatnya Allah ampuni dosanya dan tidak diiqab. Maka ayat ini padanya dua perkara yang agung yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud mencintainya, lebih dia cintai daripada diberikan dunia dan seisinya. Apa itu? Ketegasan Allah bagi orang-orang yang musyrik, forever in hell, dan maha luas rahmat Allah bagi orang-orang muslim muwahhid, bisa jadi diampuni dosa-dosanya meskipun the big sinner, pendosa besar, mati dalam keadaan memakan riba, mati dalam keadaan mencekek botol, mati dalam keadaan menghirup marijuana. Kelompok Rastaman Vibration maybe. Kelompok tukang ganja. Maka di sini mereka dalam keadaan su'ul khotimah. Namun Allah forgiveness. Maka ini tahta masyiatillah. Dalilnya di Al-Quran tadi. Dan dalilnya juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Waman lakini bikurabil ardi khotoya walam yusriku billahi syai'a ataituhu bikurabiha magfiratan. Ataituhu bikurabiha magfiratan. Lihat bagaimana rahmat Allah. Barang siapa yang mati datang menemuiku dengan berlapis-lapis dari dosa-dosa yang besar, bagaikan terhampar dunia semuanya itu adalah dosa-dosanya, maka dia datang kepadaku menemuiku dalam keadaan mati dengan dosa-dosa yang terhampar seluas jagat. Walakin lam yusrik billah syai'an, tetapi dia tidak pernah bersekutu dengan Allah dalam salatnya, dalam sembelihannya, dalam doa-doanya, diberikan just to Allah. He is the one and only. Maka hanya diberikan kepada Allah, dialah satu-satunya. Maka datang dengan dosa-dosa yang banyak, aku menjanjikan akan datang menemuinya dengan lautan daripada dosa-dosa, dan aku berikan kepada orang ini yang mati dalam keadaan tauhid, ini dosa-dosamu yang banyak dan ini ampunanku yang banyak pula. Subhanallah, keagungan Allah kepada orang yang meninggal dalam keadaan tauhid. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, di mana Allah menjadikan kita seorang muslim. Allah menjadikan kita beribadah hanya kepadanya saja. Dan begitu pun di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini sanadnya bertumpu kepada Laits ibnu Sa'ad. Haddatsani Amir ibni Yahya an Abi Abdurrahman al-Hubuli dari Abdullah ibni Amr ibn al-As. Hadis ini semua rijalnya thiqat dan disahihkan oleh Syekh kami Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka disebutkan di dalam hadis ini, innallaha yajma'al khalq yaumal qiyamah. Maka Allah mengumpulkan manusia semuanya fi sa'idin wahidin, di padang mahsyar, dari mulai Adam sampai kepada akhir manusia yang hidup in the doomsday, in the end of the world, di hari kiamat. Maka dikumpulkan semuanya. Kemudian Allah mendatangkan orang ini. Yu'ta birajulin, didatangkan seorang dohirnya muslim, dohirnya muwahhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka kemudian
orang ini lahu dzunub, mempunyai the big sinners, mempunyai dosa-dosa yang besar yang banyak. Walahu tis'u wa tis'ina sijillat wa fi kulli sijilin madda basarin. Maka dia mempunyai 99 gulungan catatan dari amalan-amalan buruknya. Dicatat pada 99 gulungan, tidak hanya satu kitab. 99 gulungan yang jika dibuka gulungan itu madda basarin, sejauh mata memandang satu gulungan. Masih ada 98 gulungan yang lain. The point is, orang ini the big sinner, pendosa besar. Mempunyai 99 gulungan. Tercatat padanya semuanya dosa. Yang satu gulungan saja jika dibuka, maka sejauh mata memandang sampai kepada titik cakrawala dosa-dosanya itu tertulis. Maka orang ini dalam keadaan putus asa. Kemudian Allah Jalla wa'ala menanyakannya amamal mala, menanyakan di depan seluruh manusia. Maka apa yang dikatakan? Hal dolamaka kitabai, apakah telah mendolimi kamu dua malaikat yang menulis? Dikatakan la ya Rabb, tidak wahai Allah, ini dosa-dosa hasil karyaku, bukan dari kedoliman malaikat yang mencatat dari dosa-dosa yang salah. Taib. Hal hadihi dunub i'taraftaha, maka apakah dosa-dosa ini kamu mengakuinya ini adalah hasil karya kamu? Dikatakan na'am ya Rabb. Maka jelas mengakui dari dosa-dosanya. Dan bukan melemparkan kambing hitam kepada malaikat yang salah catat. Maka kemudian Allah menanyakan lagi yang ketiga, dan di sini dia menjerit dalam keadaan putus asa. Maka disebutkan, hal indaka khairun qat, apakah kamu mempunyai kebaikan satu sedikit saja? Maka orang ini mengatakan, la ya Rabb, ma inni khairun qat, tidak wahai Allah, putus asa dia dengan apa yang telah dia perbuat. Maka dalam satu gulungan yang dibuka, sejauh mata memandang, itu bagaikan cukis di dalam komputer, di mana dia masuk pada menit per menit, detik per detik, masuk kepada WWXXXN the orders. Setiap menit, setiap detik, setiap hari, setiap bulan, windu ke windu, tahun ke tahun, semuanya tercatat amalan-amalan yang buruk. Maka Allah mengatakan, hal indaka khairun qat, apakah kamu masih mempunyai amalan sedikit saja yang baik? Orang ini putus asa mengatakan, la ya Rabb, la ya Rabb, tidak aku mempunyainya wahai Allah. Maka di dalam hadis ini disebutkan, ana la azlimuka al-yauma, aku Allah Jalla wa'ala tidak akan mendolimi kamu, injustice for all, maka keadilan untuk semua makhluk. Apa makna dari ucapan Allah di sini? Allah memandang orang ini mempunyai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah, dan orang ini menyangka bahwa dirinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun karena dia sudah berputus asa dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka Allah mengatakan, la azlimukal yaum, pada hari ini aku tidak akan pernah mendolimi satu di antara kalian semua di depan seluruh manusia di mahsyar. Maka akhirnya akhadha Rabbuna Jalla wa ala min qalbihi bitaqah la ilaha illallah. Maka bitaqah la ilaha illallah, di sini pendalilan isbat bitaqah la ilaha illallah, the tauhid cards, yang mana bitaqah ini diberikan untuk mereka orang-orang muwahhidin. Dan bitaqah ini diberikan sebagai pendalilan bahwa dia tidak pernah dulu mensyirikkan dalam peribadatan kepada Allah. Ini keagungan yang besar di sisi Allah. Namun di sisi manusia ini yang merasakan dosa-dosanya sangat besar, nothing, like nothing, seperti tidak ada apa-apanya. Maka dia berputus asa dan mengatakan, la ya Rabb, aku tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Maka akhirnya Allah yang maha adil dan maha rahmah mengatakan,
Keluarkan dari dia bitaqah la ilaha illallah. Summa yu'ta bimizan. Kemudian didatangkan mizan. Dan mizan adalah timbangan yang mempunyai dua anak ataupun mempunyai dua neraca. Neraca menyimpan amalan baik dan neraca yang lain menyimpan amalan buruk. Maka disebutkan di dalam hadis, faturiha asijillat, maka disimpan catatan buruknya 99 asijillat, 99 gulungan, maka disimpan, langsung membuatnya berat dari timbangan. Summa turiha al-bitaqah la ilaha illallah, maka disimpan bitaqah la ilaha illallah. Orang ini mengatakan, di saat Allah mengatakan la adlimukal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu, wahai hambaku. Apa yang diteriakkan oleh orang ini? Ya Rabb, ma hadhihi sijillat wa ma hadhil bitaqah. Wahai Allah, apa faidahnya kartu la ilaha illallah yang dohirnya tipis dan kecil dengan catatan amalan burukku 99 catatan. Ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat. Apa faidahnya bitaqah la ilaha illallah dengan 99 catatan? Maka Allah mengulangi lagi, la adlimukal yaum, la adlimukal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu pada hari ini. Dipersaksikan oleh seluruh manusia dan jin. Maka kemudian disebutkan, the point is, pendalilannya di sini adalah fatashati sijillat wasaqulatil bitaqah. Maka 99 catatan keburukan itu terangkat menjadi ringan. Wasukilatil bitaqah, maka kalimat la ilaha illallah, maka amalan dulu melaksanakan tauhid, tidak pernah melaksanakan salat kepada selain Allah, tidak pernah melaksanakan doa meminta rizki kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan tidak pernah melaksanakan sembelihan untuk Nyi Roro Kidul, untuk makhluk, untuk jin, tetapi melaksanakan sesembelihan hanya untuk Allah. Maka orang ini diampuni dari dosa-dosanya. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa bisa jadi tahta masyiatillah maknanya adalah Allah dengan rahmatnya, with his mercy, forgives for all the sins. Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dan orang ini dohirnya diselamatkan dari adab meskipun mempunyai dosa-dosa yang besar. Maka inilah dalil dari makna tahta masyiatillah. Yang pertama, under of the wills God atau wills Allah, di bawah dari kehendak Allah. Jika Allah dengan rahmatnya mengampuni, Allah ampuni. Dan sekarang yang kedua, jika Allah tidak menginginkan orang ini untuk diampuni, meskipun dia seorang muslim, meskipun dia seorang muwahhid, dan dosa-dosanya banyak dan besar, and bad ending, mati dalam keadaan tadi seperti seorang bankir yang mati dalam keadaan menandatangani hasil riba, atau seorang muslim yang mati dengan meminum pil ekstasi, atau mati dalam keadaan merokok, atau mati dalam keadaan mencekik botol dan yang lainnya, maka akhirnya orang ini mati dalam keadaan the big sins. Lalu bagaimana? Maka dia bisa jadi dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana? Masuk kepada api neraka. Meskipun seorang muslim, na'am. Meskipun seorang muwahhid, na'am. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu muslim yadkhulu fil jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. All the Muslim is going to the paradise, is going to the Jannah, illa exception man aba, who they don't want to come to the Jannah.
Maka pertanyaan yang besar, the big question here, siapa yang mereka tidak mau masuk surga? Maka di hadis disebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh manusia masuk kepada surga kecuali mereka yang enggan. Maka pertanyaan yang besar, siapa mereka yang enggan? Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, dia masuk kepada surga, dan yang enggan, maknanya tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad aba, maka masuk kepada api neraka. Ini pendalilan dari tahta masyiatillah. Di sini dalilnya, Allah tidak menerima kepada orang ini dari dosa-dosanya untuk diampuni begitu saja. Tapi apa, harus dibakar di api neraka sebagai punishment, sebagai balasan dari dosa-dosanya dulu. Meskipun muslim, seharusnya muslim meninggalkan kemaksiatan, namun dia bergelimang dalam kemaksiatan, dia berkubang dari danau-danau dosanya, maka di sini dia terpuruk di api neraka, going to the hellfire. Maka di sini dalil yang pertama, dan di sana dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahl ibn Sa'ad. Di saat Sahl ibn Sa'ad bersama para sahabat yang lain di peperangan dalam jihad, kemudian dalam pertempuran jihad itu Nabi mengumpulkan sahabat dan mengatakan, man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa di dunia ini ingin melihat dari orang yang kelak menjadi penghuni api neraka, lihatlah orang ini. Fastagrabus sahabah. Maka semua sahabat terheran. Kenapa? Siapa orang yang dikatakan oleh Nabi calon penduduk api neraka? Kana minal muslimin wa kana yujahid fisabilillah wa kana min a'zamil muslimin. Orang ini lebih jelas daripada kita. Seorang sahabi hidup di zaman Nabi, berjihad bersama Nabi. Maka dari seorang muslim yang taat, dari sahabat yang agung, di hadis disebutkan wa kana min a'zamil muslimin, dari kaum muslimin yang agung, lebih dari kita. Namun dikatakan calon penghuni api neraka. Maka di sini awas, perhatikan. Maka semua para sahabat takut. Semua para sahabat terheran. Akhirnya dijadikan spy, dijadikan mata-mata, terus menguntit apa yang dilakukan oleh orang ini. Dikatakan oleh orang ini, la yazal ala khairin, bahwa orang ini terus menerus dalam keadaan baik. Di siang hari, bagaikan singa padang pasir yang menerjang, memenggal leher-leher orang-orang kafir di medan perang. Dan di malam hari, salat malam terisak-isak, takut kepada Allah. La yazalu bi khairin, orang ini terus dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Hatta yufidul goyah, sampai memberikan makna batasan di sini. Sampai kapan? Until lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi faja'ala sayfahu turiha ila sama faqafaza alaih hatta yadkhul min sadrihi fa kharaja min katifaihi. Maka orang ini terus menerus dalam keadaan ketaatan kecuali terjadi perang dahsyat dan dia terkena tusukan dan tikaman yang bertubi-tubi, sudah ajalnya. Maka dia tidak bisa kembali kepada base camp Nabi dan terkapar dalam keadaan luka-luka yang dalam dan banyak. Maka di zaman dulu dalam pertempuran sangatlah berat ujiannya. Terpotong tangannya, tertebas luka yang dalam. Adapun di zaman now mungkin dengan AK-47 automatic Kalashnikov, blam, headshot, langsung mati. Tetapi di zaman dulu tertikam, tertusuk, terbelah tangan, terbelah dada, dan belum mati. Tapi di zaman now langsung headshot,
dengan sniper selesai, ataupun dengan bom, granat, maka selesai. Maka di sini orang ini tidak sabar. This the point. The man is not be patient. Dengan luka yang ada, tidak sabar. Kemudian fasta jalal maut, bunuh diri dengan pedangnya. Maka pedangnya diarahkan ke langit, ditancapkan ke tanah, dan dia melompat kepada pedangnya. Maka dia masuk kepada pedangnya, keluar sampai belikatnya di alah kiri, maka menghantam jantungnya. Maka orang ini mati dalam keadaan bunuh diri, suicidal. Maka setelah itu dikabarkanlah Nabi tentang kejadian orang ini. Ya Rasulullah, qad sadaqt. Telah benar engkau ya Rasulullah. Apa gerangan yang terjadi tentang orang yang kamu kabarkan penduduk api neraka? Maka dikabarkan. Maka Nabi mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bahwa sungguhnya penyebab muara dari seseorang masuk kepada surga dan masuk kepada api neraka is the last destination. Akhir dari ujung hayatnya. Jika dia ujung hayatnya berbuat baik, husnul khatimah, to the paradise. Jika dia dalam keadaan su'ul khatimah, bad ending, to the hellfire. Maka di sini dinamakan dengan al-ibrah di ujungnya. The last destination. Al-amalu bi khawatimiha. Maka dia masuk surga atau neraka dari amalan yang akhirnya. Di amalan akhir dia bunuh diri, dosa besar dan su'ul khatimah. Maka orang ini masuk neraka. Sehingga Nabi mewanti-wanti kepada para sahabat di saat dia masih hidup, barang siapa yang ingin melihat kepada penduduk api neraka dan dia masih hidup, lihat orang ini, dia calon api neraka. Ini pendalilan dari permasalahan. Di sana ada orang-orang yang memang tidak diinginkan untuk masuk kepada surga dikarenakan dosa-dosanya, maka Allah akan memasukkan kepada api neraka. Dan begitupun di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih disebutkan, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa maktubun min ahlin nar falamma kana qabla mautihi tahawwala bi amali ahlin nar famata ala dalik fadakhalan nar. Hadis ini pun sama maknanya, bahwa bisa jadi seseorang dalam keadaan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, namun orang ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz akan menjadi penghuni api neraka. Maka bagaimana? Maka Allah akan menggantikan amalan orang ini, sehingga orang ini yang tadinya selalu melaksanakan amal-amal yang baik, maka dia akan melaksanakan sebelum meninggalnya amal yang buruk dan mati dalam keadaan amal yang buruk, so to the hellfire, kemudian dimasukkan kepada api neraka. Maka ini yang diinginkan tahta masyiatillah. Maka selesai dari pelajaran kita, namun kita berikan faidah terakhir di sini. Lalu bagi orang yang muslim yang su'ul khatimah tadi, yang tahta masyiatillah, yang oleh Allah misalnya tidak ridho kecuali diadab, diiqab di api neraka, the big question here, apakah in the hellfire, forever in hell? Apakah dia kekal di api neraka atau di api neraka hanya sementara? Maka jawabnya, karena dia seorang muslim, maka dia masuk api neraka hanya sementara. Karena dia mempunyai tauhid dan dia mempunyai amalan-amalan ibadah yang lain, namun dia banyak dosanya, Allah memasukkan kepada api neraka sesuai dengan keburukannya. Maka kalau begitu, bagaimana keadaan orang ini? Maka orang ini barakallahu fikum akan dimasukkan api neraka, namun akan dikeluarkan menjadi keluar dari surga dengan apa? Dengan syafaah. Maka yu'aqibuhu finnar, orang yang Allah tidak ridho tadi akan dimasukkan kepada api neraka,
walakin lam yakhlud fiha wa yukhrijuna bisyafa'ah. Maka Allah akan mengeluarkan orang ini dengan intercession, asy-syafa'ah. Mana pendalilannya bahwa Allah akan mengeluarkan dengan asy-syafa'ah? Dan siapa yang memberikan syafa'ah? Yang memberikan syafa'ah macam-macam. Pertama dari jenisnya manusia, sesama manusia. Dan yang kedua bisa jadi al-anbiya, bisa jadi nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya. Dan yang ketiga al-malaikah. Dan yang keempat bahkan Allah Jalla wa'ala sendiri yang akan mengeluarkan orang-orang muslim, pendosa-pendosa besar ini. Maka mana dalilnya? Kita berikan dalil yang pertama, kaum muslimin, sesama kaum muslimin akan memberikan syafaat, intercession kepada kaum muslimin yang lain. Maka di sini keutamaan kita berukhuwah al-islamiyah, Islamiyah brotherhood, this the general bersifat umum, ataupun khususnya salafiyah, al-ukhuwah al-salafiyah ataupun salafiyah brotherhood. Maka keutamaannya di sini persaudaraan kita karena Allah akan membuat kita mendapatkan syafaat dan akan bisa memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum asyadda," bahwa di antara kalian akan menjadi paling keras pembelaannya kepada kaum muslimin, kepada Allah. Bahwa kalian kaum muslimin, pembelaan kalian kepada kaum muslimin yang lain akan keras kepada Allah. Maksudnya di saat mereka orang-orang muslim yang diselamatkan oleh Allah masuk kepada surga langsung, maka mereka akan melihat kepada teman-temannya yang dimasukkan dulu kepada api neraka. Maka mereka mengadu kepada Allah, "Ya Rabbana, haula kanu yusalluna ma'ana. Ya Rabbana, haula kanu yasumuna ma'ana. Ya Rabbana, haula kanu yahujjuna ma'ana." Maka disebutkan oleh Nabi, kalian kaum muslimin, kalian akan sangat keras pembelaan kalian, pengaduan kalian kepada Allah dari saudara-saudara kalian yang terjegal untuk masuk surga langsung, terhambat masuk api neraka dahulu, maka kalian akan mengadu kepada Allah. Apa yang diadukan tadi? Ya Rabbana, wahai Rabb kami, orang ini dulu salat bersama kami. Ya Rabbana, orang ini dulu berpuasa bersama kami. Ya Rabbana, orang ini dulu melaksanakan haji wal umroh bersama kami. Ya Rabbana, orang ini dulu belajar bersama di masjid ini atau di Yaman. Ya Rabbana, orang ini sama dulu berdakwah untukmu, memperjuangkan agamamu. Walimada huwa finnar wa ana fil jannah. Maka bagaimana engkau menyelamatkan aku masuk kepada surga langsung, dan dia terhambat masuk api neraka dahulu? Maka inilah pengaduan dari muslim kepada muslim yang lainnya. Dia tidak mengetahui bagaimana malam-malamnya dia berbuat dosa kepada Allah. Allah yang mengetahui keadaan dosa orang ini. Namun dia melihat kepada zahir. Orang ini dulu belajar bersama kami, orang ini dulu berdakwah bersama, orang ini dulu melaksanakan sholat dan puasa dan haji bersama. Kenapa engkau masukkan dia ke api neraka dan aku masuk surga langsung? Apa rahmat Allah di sini? Diberikanlah syafaat. Idan akhrijuhum, kalau begitu keluarkan oleh kamu. Maka orang ini diperintah masuk kepada surga. Akhriju man araftum, keluarkan dari orang-orang yang kamu lihat, kamu ketahui. Pertanyaan yang besar, the big question, bagaimana orang ini masuk dan bisa melihat saudara-saudaranya yang ada di api neraka? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah muttafaqun alaih, bahwa Allah qad harrama alal muslimin finnari ala athari sujud, bahwa Allah telah mengharamkan bagi muslim yang diadab di api neraka, alat-alat sujudnya itu tidak dimakan api neraka, terutama wajah tempat kita sujud. Maka wajahnya terlihat. Maka orang ini masuk kepada api neraka dilihat temannya dulu di senior high school,
temannya dulu di junior high school, temannya dulu di college. Orang-orang ini kaum muslimin, teman kita dulu. Atau bahkan dulu di Jamiah Islamiyah bersama menuntut ilmu. Atau dulu di Damaj, di tempat ma'hadnya Syekh Mukbil belajar dan menjadi dai bersama di Indonesia. Tahu dia, kenapa sekarang di api neraka? Ayo, you and you and you, ayo semuanya keluar dari api neraka. Dikeluarkan oleh orang ini dari perintah Allah, akhrijuh man araftum. Keluarkan dari orang-orang yang kamu ketahui. Di saat dikeluarkan dari kloter pertama, Allah yang Maha Rahmah mengatakan, sudah ini, al-an adkhil. Udkhulu, masuk kedua kalinya. Akhrijuh man araftum. Lihat kembali, mungkin ada orang-orang dari tetangga, dari orang-orang kerabat-kerabat, dekat dan jauh, dari tetangga-tetangga kamu yang dulu di dunia kamu mengenalnya. Maka masuk lagi, didapati dari keluarga-keluarganya dan tetangga-tetangganya, maka dikeluarkan masuk kepada surga. Maka ini dari pendalilan tentang permasalahan pemberian syafaat adalah dari sesama kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jadikanlah kita untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan berbuat baik kepada kaum muslimin seperti hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadikan kalian semuanya beribadah kepada Allah dan kalian bersatu padu, kalian saling bersahabat. Karena apa? Karena kelak kita akan bisa memberikan syafaat. Maka jangan lupa saudara-saudaraku yang hadir di sini, kalau nanti kita tersenggol a'udzubillah di api neraka, berikan kami syafaat, dan begitupun kami tidak akan melupakan kalian. Kita saling berkolaborasi untuk menyelamatkan diri-diri kita dari api neraka. Itulah tujuan kita bersahabat di dunia, saling menuntut ilmu dan saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, agar kita forever selamanya masuk kepada surga langsung tanpa mampir dulu di api neraka, dan bersama-sama in the paradise. Dan dari sinilah kita mengetahui bahwa manusia memberikan syafaat, intercession, dan tadi kami sebutkan bahkan malaikat dan bahkan para nabi dan bahkan Allah itu sendiri akan memberikan syafaat. Seperti hadis yang akan kami sebutkan, dan ini hadis terakhir, dan setelah hadis ini kita selesai, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, dikatakan oleh Allah, qad syafa'a al-muslimun wa syafa'a an-nabiyun wa syafa'at al-malaikah fabaqiya ana rabbul izzah. Maka telah memberikan syafaat manusia kepada manusia, dan memberikan syafaat para nabi kepada umatnya, dan memberikan syafaat malaikat kepada manusia kaum muslimin. Tinggal aku Allah yang maha agung, yang tidak ada tandingannya, nothing compares dengan hamba-hambanya. Aku akan memberikan syafaat dari diriku sendiri. Jadi Allah pun memberikan syafaat. Untuk siapa? Kaum muslimin yang pendosa-pendosa besar. Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Yakbidullahu nar. Maka Allah mengguncang api neraka. Fayukhrajun man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Maka akan keluar setelah diguncangkan api neraka orang-orang muslimin yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan, namun dohirnya tidak pernah melaksanakan kebaikan dan dipenuhi dengan dosa-dosa. Kehidupannya dulu muwahhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan, dan sholat dohirnya, karena kalau tidak sholat kafir, keluar dari Islam. Namun siang malam berkubang di dalam kolam-kolam dari dosa-dosanya. Maka orang ini dikeluarkan oleh Allah dari surga, dan mereka banyak. Kemudian orang ini yugsalu fi nahril hayah, dimandikan di air kehidupan di surga yang sudah gosong, sudah hitam legam. Yugsalu min nahril hayah, disiram oleh air kehidupan, fatambutu kama tambutul habbah fi janibis sail. Maka dia akan lahir kembali bermetamorfosis seperti kacang biji-bijian yang tumbuh menjadi tanaman yang baru. Maka dia dari hitam legam menjadi manusia wujud yang baik kembali.
Kemudian diberikan oleh Allah tanda. Di hadis disebutkan di lehernya bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah, dinamakan dengan Utaqa Ar-Rahman, orang-orang pembebasan dari Allah. Maka diperintahkan masuk surga. Udkhulu ilal jannah al-an. Maka mereka bergerombol masuk kepada surga. Maka orang-orang ahli surga yang sudah masuk duluan mengatakan, haula Utaqa Ar-Rahman, haula Utaqa Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari budak-budak Allah yang dulu di api neraka dan Allah bebaskan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran hari ini. Maka kita mungkin sebelum kita tutup, kita berikan resum, kita berikan conclusion, kita berikan intisari, kita berikan khulasah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah nasib bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka mereka orang-orang muslim yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, pertama, jika meninggal tanpa melaksanakan dosa kesyirikan, pertama, tahta masyiatillah, dia jika Allah ridho kepadanya dengan tauhidnya, Allah akan mengampuni dengan rahmatnya dari dosa-dosanya dan tidak diiqab. Habis perkara, dia masuk surga. Dan yang kedua, jika Allah tidak ridho, meskipun ahlu tauhid, ahlu salah, namun dosanya Allah tidak ridho. Meskipun dosanya tidak sebanyak dari dosa tadi yang mempunyai 99 sijilat, namun Allah tetap tidak ridho, maka tahta masyiatillah Allah masukkan kepada api neraka. Dan Allah masukkan kepada api neraka di sini apakah forever in hell? Tidak. Sementara. Kemudian setelah itu Allah bebaskan dengan beragam syafaah. Baik syafaah dari manusia sesama kaum muslimin, teman-temannya, kerabatnya, anak-anaknya, bapaknya, dan seterusnya. Ataupun dari manusia jenis nabi. Maknanya Nabi Muhammad, nabinya dia. Ketiga dari jenis malaikat. Dan keempat bahkan Allah sebagai Utaqa Ar-Rahman. Mereka sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka karena tidak mempunyai amalan yang baik sedikit pun kecuali dari imannya saja. Maka inilah kesimpulan tahta masyiatillah. Maka nasib orang-orang yang mati su'ul khotimah tergantung kepada Allah. Jangan di antara kita jika mendengar ada muslim yang kita tahu seling sholat berjamaah dengan kita, kemudian qadarullah dia mati di bar, qadarullah dia mati mencekik botol, qadarullah dia mati menjadi ahli ekstasi dari pil-pil ekstasi, maka awas jangan ada yang mengatakan di api neraka. Lah. Karena apa? Tahta masyiatillah. Kecuali jika memang dia seorang kafir musyrik dan mati dalam keadaan kekufuran dan kesyirikannya jelas, maka di sini pun kita tidak mengatakan dia penghuni api neraka, tidak. Namun di sini seorang muslim lebih lagi. Jangan dikatakan dia penghuni api neraka dan seterusnya. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.